Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih bahas Kau Subang. Ya kira-kira teman-teman bisa menebak nggak nih untuk 1-2 bulan ini kira-kira Kau Subang akan makin meredup atau akan meledak gitu kan ya. Seperti tahun lalu ya, terutama Bang Freddy ya menggembor-gemborkan gitu kasus Subang itu meledak dan beneran meledak gitu ya. Di situ Danu melakukan pengakuan dan Bu Mina Regina dan juga Pak Yosep ditangkap gitu kan ya. Namun ledakannya untuk saat ini efeknya ya baru Pak Yosep ya yang menjadi terpidana, dan untuk Bu Mina Regina masih belum gitu. Dan mungkin netizen kecewanya itu sampai 1 tahun ini gitu ya, belum juga ditahan ya, dan belum juga disidangkan gitu. Dan itu menjadi keanehan besar dan menjadi pertanyaan besar ya buat seluruh netizen. Kenapa gelap bang? Ya karena ini masih senyap gitu kan ya, tidak ada informasi apapun. Dan sekarang juga yang kita lihat perkembangannya di Kau Subang adalah perjuangan Busil ya. Busil nih kita lihat lagi benar-benar apa ya, membangun opini publik ya sepertinya ya. Membangun opini publik dengan upaya mengharapkan itu ada yang namanya publik itu bisa yang namanya ngeh atau melihatlah Kau Subang ini gitu kan ya, agar mungkin membela Pak Yosep untuk para netizen. Namun sepertinya tidak terlalu bekerja ya, walaupun sudah mengundang misalkan TV One dan segala macam. Namun yang kita lihat disiarkannya itu hanya di cumi-cumi ya, di cumi-cumi itu memang disiarkan untuk Busil tersebut. Dan kemarin juga gue lihat juga ada wawancara juga baru kemarin tuh Busil di cumi-cumi ya, di cumi-cumi media. Jadi ya sebenarnya bagus juga untuk memviralkan Kau Subang ini yang kita kawal sudah sejak lama gitu ya. Dan namun disitu kan memang upayanya adalah membangun opini publik agar mendukung Pak Yosep kan, seperti itu. Mungkin harapannya sama seperti mendukung di kasus Pina gitu kan ya, yang salah tangkap gitu, si Peggy. Namun kan beda kasus ya dengan Pina. Untuk Kau Subang ini, di sini Pak Yosep sudah menjadi terpidana dan para netizen dari awal kasus ini ada itu sudah memang curiga banget bahwasanya Pak Yosep pelakunya, dan terbukti memang di situ di persidangan Pak Yosep pelakunya. Banyak saksi-saksi yang melihat, dari saksi ahli juga gitu ya, saksi ahli juga para saksi fakta yang melihat dengan mata kepala sendiri. Di situ Pak Yosep ada di lokasi gitu kayak di jam memang krusial tersebut gitu. Ya gue sih berharapnya untuk kaos ini benar-benar bisa meledak, benar-benar seperti tahun lalu ya. Ada benar-benar suatu hal yang bisa benar-benar terungkap gitu. Kadang memang untuk pihak kepolisian memang harus kita terus suarakan gitu. Netizen ini harus benar-benar bersuara untuk kaos ini agar tidak tenggelam gitu ya. Ya gue sih berharapnya ya tidak hanya mungkin Busil ya yang berbicara ke media gitu kan ya. Ya gue harapnya juga dari ATS Lopam juga melakukan hal tersebut gitu. Dan juga benar-benar ada follow up-nya nih gitu ya, tentang OJ, tentang yayasan, tentang Bu Mina Regina dan Abi, seperti apa perkembangannya gitu ya. Apalagi banyak kasus-kasus terbaru yang bisa menutupi Kau Subang ini gitu ya. Ya paling kalau untuk konten kreator yang terus mengawal Kau Subang ini, ya paling kita cuma ada 2 opsi gitu ya jika tidak ada informasi terbaru gitu. Yang pertama itu yaitu mengulas kembali atau flashback ya untuk Kau Subang ini seperti apa. Flashbacknya yaitu yang sudah terjadi seperti apa dibahas kembali, atau melakukan analisa untuk kedepannya gitu. Jadi ada 2 opsi itu aja untuk konten kreator atau para youtuber yang mengawal Kau Subang ini gitu. Ya kalau gue sih harapannya untuk para youtuber Subang semuanya
Semoga kita ada analisa-analisa baru ya, seperti halnya dulu ya di zaman kegelapan nih. Apalagi juga minim informasi, dan semoga sekarang ini juga walaupun senyap gitu kan ya, tidak ada informasi terbaru ya, semoga kita ada analisa-analisa terbaru yang bisa kita sampaikan gitu ya. Ya, ada satu hal yang menarik kemarin ya yang dilakukan Bu Sil untuk mencoba untuk membangun opini publik gitu kan ya. Ya tentunya dengan menyerang semua pihak gitu kan ya, karena beliau membela terpidana Pak Yosep gitu. Bagaimana caranya Pak Yosep ini bisa terbebas gitu kan ya, kasasinya bisa diterima, dan juga harapan yang paling terbesar adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat luas gitu. Namun itu sepertinya memang sangat tidak bisa ya, tidak bekerja gitu ya. Karena apa? Karena memang dari awal masyarakat ini sudah yang namanya melihat secara jelas atau memprediksi bahwasanya Pak Yosep pelakunya gitu, dan memang terbukti akhirnya Pak Yosep sekarang sebagai terpidana Kaus Subang ini gitu. Dan bahkan kemarin yang dicumi-cumi itu ya, gue juga kan melihat berbagai komentar dari para netizen itu. Gue lihat berapa persen sih gitu ya untuk teman-teman dari pengawal Kaus Subang yang ada di situ gitu ya. Kalau gue lihat pribadi di situ yang berkomentar itu ada 50% adalah pengawal Kaus Subang memang yang sudah lama gitu ya. Dan 30% itu orang yang mengetahui kasus Subang, dan di situ berkomentar ya, ada yang pro, ada yang juga yang kontra gitu. Dan untuk 20%-nya sendiri itu ada yang mengetahui, ada juga yang tahunya Kaus Subang itu udah selesai gitu. Artinya memang ada orang yang mengetahui Kaus Subang ini masih ada juga yang mengetahui kaus ini ya sudah nggak ada gitu. Ya padahal Kaus Subang ini masih ada, namun memang sangat rumit karena ada peran dari OOJ atau obstruction of justice atau ada perintangan gitu ya, perintangan dari kasus ini dari oknum kepolisian gitu. Dan salah satu yang sudah ditangkap yaitu yang bernama Taryono ya. Ya harapan kita sih ya sebagai pengawal kasus Subang, semoga cepat lah ya ini nama kepolisian benar-benar dipertaruhkan gitu ya. Ya karena kita harus real juga, ini sudah 1 tahun ya Bu Minarigi dan Nabi tidak dilakukan tindakan gitu untuk P21 nya. Artinya ya sudah sangat jelas, yang sudah sangat diakui bahwasanya jasa penuntut umum ini tidak bisa menaikkan P21. Tentunya masih menuntut yang namanya untuk Polda ini melengkapi bukti-bukti yang ada atau memperkuat ya. Kalau bukti-bukti ya tentunya 2 alat bukti ya sudah ada gitu. Tapi kalau untuk keyakinan dari jasa penuntut umum tentunya ingin memiliki bukti yang lebih kuat kan kayak gitu. Dan memang ada sayangnya juga ya kemarin ya, yang kita harapkan dari Pak Edi Purnawirawan sebagai saksi kunci agar bisa mengungkap tentang Bu Minarigi dan Nabi, dan juga CCTV Ayam Jago, dan juga OOJ ya, beliau kecelakaan dan meninggal dunia gitu ya. Tapi ya itu memang sudah takdirnya, dan memang sangat kita ya kehilangan, dan juga sangat menyayangkan juga gitu ya. Karena beliau ini memang benar-benar menjadi saksi kunci juga untuk kasus ini gitu. Ya inti dari video gue kali ini sih, gue masih berharap ya, semoga dari Bang Freddy dan dari Kaus Subang ini kita gaungkan lagi kata-kata meledak itu gitu. Semoga bisa kita ledakan lagi gitu. Meledak Kaus Subang, semangat.